cara beristighfar, saya beri rahasia yang ketiga. Ini di antara kita aja. Buka Quran, surah ke-51, ayat ke-18. Ini istighfar terbaik. Istighfar terbaik. Anda lakukan setelah tahajud. Ini Quran ya, bukan saya. Quran yang bicara. Lakukan setelah tahajud, di penghujung malam sebelum subuh. Ya. Anda tahajud dulu, karena ayatnya terangkai dengan tahajud. Anda harus tahajud dulu. Mulai tahajudnya di ayat ke-15, 16, 17. Istighfarnya ayat 18. Lihat baik-baik, Quran surah 51, buka ayat 15-nya. Paling kanan di pertengahan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang rajin ibadah, orang baik. Apa amalannya? 1 ayat 17. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Di malam dia bagi untuk ibadah. Sedikit tidur lalu dia ibadah. Begitu dia bangun menjelang subuh, dia tidak tidur lagi. Perhatikan. Ini rahasianya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar. Sahar itu sekitar 15-20 menit sebelum subuh. Anda duduk. Hum yastaghfirun. Mereka istighfar kepada Allah. Istighfar. Hum. Hum itu bentuk jamak mereka. Bukan aib antum duduk dengan keluarga di rumah. Suami istri tahajud terus duduk di satu ruangan yang sama. Dan mulai beristighfar kepada Allah. Mulai dengan suaminya. Ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Maafkan papa kalau selama ini belum jadi suami yang baik. Ya, adik-adik, anak-anak mohon maaf. Kalau selama ini papa belum memberikan yang terbaik untuk kalian. Belum mendapatkan ridha Allah untuk merawat kalian. Ya Allah ampuni saya, ya Allah. Istrinya menyambut, Pak, mama juga mohon maaf. Kalau selama ini belum jadi istri yang baik. Sering kadang-kadang melanggar ketentuan. Tidak baik membicarakan pada yang buruk. Anak-anak mohon maafkan mama. Kalau malam ini jadi malam terakhir dan kita tidak berjumpa. Mohon semoga Allah ampuni dosa mama. Astagfirullah. Anaknya berkata sampai si bungsu berkata, Pak, maafkan anda. Sampai hari ini masih sibuk dengan dunia. Belum mampu menghafal Quran, belum bisa memberikan mahkota. Kemudian mereka semua beristighfar pada Allah. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Demi Allah saya katakan, rahmat Allah akan diturunkan di keluarga itu. Akan diturunkan di situ. Begitu turun, wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Setelah itu, Masya Allah, turun, hadir kenikmatan dalam hidup Anda. Minimal rumah tangga Anda akan tenang, teman-teman. Itu kan dari Quran. Apa pernah enggak? Saya tanya pada Anda, pernah enggak mengerjakan sekali aja? Kalau Anda ingin merasakan nikmatnya, malam ini Anda bangun tahajud, sebelum subuh Anda lakukan apa yang tadi saya sampaikan. Demi Allah saya katakan, akan ada ketenangan luar biasa dalam rumah tangga Anda. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain keadaan kita. Silakan cek. Ya. Ajak suami bu, ya. Walaupun belum paham, pelan-pelan bangun. Ya, mulai dari ibu. Kalau suami kan pemimpin tidak menerima saran, menerima masukan. Ya, ibu masukkan, hadirkan kebaikan, Pak. Mohon maafkan mama banyak salahnya. Emang bisa gitu ya? Tapi nggak apa-apa. Awal-awal begitu, nanti lama-lama ikutnya. Kalau Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang. Walaupun sebesar gunung Uhud, Allah akan melapangkannya. Cari Quran surah ketiga Al-Imran ayat 26. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian teruskan, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihi man tasha' wa tamna'u minhum man tasha' aghnini bi rahmatika ya Allah, lapangkan aku, kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku dari urusan-urusanku bi rahmatika, dengan rahmatmu, dan dengan rahmatmu aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Mau nggak saya kasih ijazah? Amalkan doa ini. Ini doa yang biasa didawamkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau kita bisa dawamkan ini, tingkatnya tinggi, bisa berada di atas ahli hikmah. Dan Allah akan bimbing kita menjadi orang paling bijak yang berkehidupan. Tapi dibacanya dengan benar ya. Allahumma kafani izzan an takuna rabban liya wa kafani fakhran an akuna abdan laka. Tahu artinya? Ya Allah,
Sungguh yang paling membahagiakanku, cukuplah engkau menjadi Tuhan untukku, dan cukuplah menjadi kehormatan untukku, aku menjadi hamba yang taat bagimu. Baca dalam zikir, habis salat, habis istighfar, Allahumma antas salam, baca 3 kul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Akhirnya boleh baca itu, tapi dawamkan. Ini diantara kalimat yang sanadnya tersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya radhiyallahu taala anhu. Dan sejak saat itu beliau berada di tingkat wali tertinggi. Itu yang dipegang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sampai beliau wafat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata diminta tahajud itu bukan hanya diminta bangun malam supaya pintar, ya kan? Supaya emosi stabil, supaya tenang, supaya terkoneksi tinggi dengan Allah. Puncaknya apa? Ini supaya dapat solusi. Pengetahuan bertambah. Ingin bahagia? Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, engkau akan cenderung bahagia. Karena itu di Al-Baqarah di ayat 21 ujungnya ditutup dengan kalimat takwa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tafsir ini nyambung ke yang sebelumnya yang dengan ke Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan jin, jangankan manusia, bahkan jin. Kemudian di ujung ditutup la'allakum tattaqun, supaya kalian mampu meningkatkan takwa. Dan kenapa ya Allah mesti meningkat takwa? Dijawab, supaya hidupmu mudah. Ya, kalau ibu yang punya hobi bisnis dan bukan pencari nafkah, itu yang diberikan cuma rezeki ibu aja di situ. Ya, sepanjang dia bukan pencari nafkah. Tapi kalau pencari nafkah, itu semua rezeki keluarga diberikan di situ. Nah, saya tuliskan dulu supaya fokus ya. Infak ini, kalau Anda mau keluarkan di jalan Allah, maka ada 5 golongan yang utama. 5 golongan. 5 golongan itu, ini masuk ke dalam kotak tadi yang wajib dihafalkan. Tambahan. Quran surah kedua, ayat 215. Cepat, waktu saya tinggal 5 menit. Kalau Anda terlampau lambat, saya tidak akan bisa menyampaikan rumus cepat menghafalkan apa yang telah saya wajibkan. Ya, jadi fokus baik-baik. 5 golongan ini Anda nanti lihat Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. Kalau punya mau infak, ya, rumus pertama Anda mesti keluarkan yang terbaik. Ya, yang terbaik, ingat, yang terbaik. Kalau uang sifatnya cari, jangan yang sudah kucel, nggak enak dilihat dan sebagainya. Cari yang paling bagus, yang ini itu yang diberikan. Ya, kalau makanan seimbang. Kalau Anda beli sama-sama hangat, jangan yang satu udah dingin, satu ini berikan pada orang, tidak. Kalau pakaian masih layak, bagus ini, berikan. Lihat baik-baik, pada siapa itu disampaikan 5 golongan. 1 lil walidain, orang tua. Orang tua, itu cepat sekali. Anda nggak usah tunggu orang tua nelpon Anda. Karena sifat orang tua nggak akan minta. Cuman kadang nanya kabar, apa kabar, gitu kan? Nah, cuma Anda harus paham kondisi seperti itu. Sama seperti Anda, mama, tahu makannya nak ya? Lapar ya? Waktu kecil kan begitu. Anda pun mesti bisa baca sinyal orang tua. Kalau ada telepon, nanya kabar, tuh. Nggak usah ditunggu. Begitu Anda ada kelebihan, langsung berikan. Paham ya? Bahkan jadi wasilah nanti. Nanti lain waktu, kalau sudah waktu luas, saya berikan gambaran. Bahkan saat susah pun, saat macam-macam pun, itu ada rumus. Nanti berikan infak pada orang tua. Maka ketika orang tua mengatakan, ya Allah, berkahi anak saya, mudah ya, itu langsung mengguncang arsy. Nanti saya tunjukkan hadis-hadis sahih dalam kajian spesifik nanti ketika kita masuk ke dalam babnya. Di riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Bagaimana perannya orang tua begitu penting bagi keberkahan dan pencarian usaha kita. Ya. Kemudian, wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat terdekat itu sifatnya ada 2. Bisa kekeluargaan, ya, keluargaan, anak paman, bibi, ya, ponakan, macam-macam dan sebagainya. Ya, kemudian bisa juga tetangga kita nih, yang samping-samping. Akrobin, yang paling dekat dengan kita. Mereka itu sangat menentukan. Kalau antum nggak perhatikan, berbahaya juga bagi kehidupan antum. Antum sukses di kantor, tapi nggak perhatian sama tetangga. Begitu ada maling macam-macam, malah didorong tuh sama tetangga. Biarin aja, habisin. Bukan, memang nggak pernah perhatian sama kita, biarin aja gitu kan. Nah itu kan yang repot ya. Wal yatama, anak yatim 3. Yatim itu cepat sekali. Tapi jangan berlebihan. Ya nanti saya tutup lah. Yatim wal masakin, orang miskin. Wabni sabil, orang yang kesulitan di jalan. Ya, orang yang kesulitan di jalan. Anak siapapun dia, sepanjang dia sedang kesulitan, sifat orang kesulitan itu kalau dibantu, maka suara dia itu akan langsung memberikan jawaban kepada Anda. Jelas ya? Baik, tahan sini, tahan.
Fokus teman-teman. Termasuk Ibnu Sabil di situ nanti, termasuk Ibnu Sabil di situ, itu ada yang diartikan dengan orang-orang yang Saya berikan rahasia yang ketiga ya, dan ini mungkin yang terakhir rahasianya. Bu, kalau istighfar sudah rutin dan rutin dilakukan,